Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Rasanya tiada kata dan ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain ucapan dan ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan rahmat, ditetapkannya kita dalam ketaatan. Semoga apa yang kita upayakan ini menjadi amal soleh kita dan sekaligus sebagai pemberat timbangan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalan sunnahnya, dan mudah-mudahan itu termasuk kita, sehingga patutlah kita berharap nanti di yaumil qiyamah dengan izin Allah semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita yakin dan percaya bahwa Islam adalah agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah yang berada di surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ketiga. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena agama Islam ini sudah sempurna, maka tak heran jikalau agama Islam ini mengatur di segala aspek kehidupan kita, dari mulai yang besar, mengurus negara, mengelola kekayaan alam, sampai yang terkecil, yaitu azab kita, tuntunan kepada kita ketika kita masuk dan keluar rumah. Begitu juga ketika kita memasuki dan keluar masjid, syariat Islam mengaturnya. Bahkan yang paling remeh, yaitu ketika kita keluar dan masuk kamar mandi, agama pun mengaturnya. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan
makanan. Bagaimana tindakan ketika ada sesuatu makanan, maka agama pun mengaturnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua ayat yang ke-168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang ada di bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, ketika Ibnu Abbas ini membacakan ayat ini di hadapan Rasulullah dan para sahabat, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di hadapan Rasulullah, kemudian dia berkata kepada baginda Rasul, wahai Rasulullah, kiranya engkau doakan agar segala doa yang aku ucapkan ini diperkenankan oleh Allah. Kemudian baginda Rasul bersabda, makanlah yang halal-halal, niscaya doamu diperkenankan. Kemudian baginda Rasul melanjutkan dengan mengatakan, demi jiwaku yang ada di tangan zat Allah, bahwasannya ketika seorang laki-laki itu memasukkan sesuatu yang haram di perutnya, maka selama 40 hari doanya tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang berhak baginya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita diperintahkan untuk memakan yang halal dan baik saja. Allah menginginkan tubuh kita sehat dan kuat, dan yang terpenting adalah Allah tidak menginginkan tubuh kita ini tersentuh oleh api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sekarang timbul pertanyaan, apakah hanya karena suatu makanan kita bisa disentuh oleh api neraka? Apakah karena hanya salah ketika memutuskan suatu sikap terhadap makanan tubuh kita disentuh oleh neraka? Jawabannya di dalam surat An-Nisa, yaitu surat keempat ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya ia telah memenuhi perutnya dengan api, wasayaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ketika kita salah menyikapi suatu makanan, kita memakan makanan atau harta anak yatim secara zalim, maka itu akan mengantarkan kita untuk disentuh oleh api neraka. Yang seharusnya anak yatim menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan surganya. Baginda Rasul bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku bersama orang-orang yang memelihara anak yatim di surga nanti seperti
dua jari ini. Jadi begitu dekatnya baginda Rasul dengan orang-orang yang memelihara anak yatim. Namun ketika kita salah, maka justru tubuh kita akan disentuh oleh api neraka. Tidak itu saja, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat Al-Mudassir, yaitu surat yang ke-74, bagaimana percakapan antara ahli surga dan ahli neraka. Dalam ayat ini dijelaskan, ma salakakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu singgah di sakor, yaitu neraka sakor. Qalu lan nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga bukan orang-orang yang memberi makan orang miskin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Bagi kita yang diamanati harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedikit, apalagi yang banyak, kemudian tidak menghiraukan terhadap fakir miskin di sekitar kita, maka itu berpotensi kita berada di neraka sakor. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itulah tadi dua ayat yang menerangkan sikap kita terhadap harta dan makanan. Bagi kita muslim yang beriman, tentu akan selalu berusaha untuk meninggalkan dan mengambil keadaan kebijaksanaan agar ancaman-ancaman Allah itu tidak mengena kepada kita. Yang haram sudah jelas, seperti hadis di atas tadi, bahwasannya daging yang haram itu nerakalah yang berhak. Maka marilah kita berusaha untuk menghindarkan diri, baik yang subhat apalagi yang haram. Karena harta yang kita berikan kepada istri dan anak kita, makanan yang kita berikan kepada anak dan istri kita, menentukan kesolehan dan kesolehan anak-anak kita. Karena dengan makanan yang halal itu, maka generasi penerus anak cucu kita dapat diharapkan. Aqulu qauli hada fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini kami tutup dengan hadis Arba'in Nawawi yang nomor 10. Di situ baginda Rasul menjelaskan ada seorang musafir yang mana melakukan perjalanan panjang, yang mana rambutnya itu sudah lusuh, pakaiannya juga sudah lusuh, mukanya kecoklatan, menunjukkan bahwasanya perjalanannya begitu panjang. Kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kemudian baginda Rasul melanjutkan atas sabdanya, mengomentari
orang musafir ini yang berdoa ya Rob, yang seharusnya apa yang ia pinta sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan, akan tetapi baginda Rasul dan hadis itu mengatakan wa mata'amuhu haramun, yang ia makan sesuatu yang haram, wa mashrabuhu haramun, yang ia minum dari sesuatu yang haram, wa malbasuhu haramun, yang ia pakai adalah dari sesuatu yang haram, wa hudiya bil harami, dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa aina yustajab lahu, bagaimana Allah akan mengijabah akan doa-doa yang ia panjatkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ternyata diterimanya suatu amal tidak hanya ikhlas kepada Allah, tidak hanya itba' Rasul, mengikuti yang dicontohkan oleh baginda Rasul, akan tetapi sesuatu yang haram tidak boleh menyertainya. Makanan yang haram, tempat yang haram, pakaian yang dibeli dari sesuatu yang haram, itu akan menghalangi atas diterimanya ibadah-ibadah kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang subhat, apalagi yang haram, dan semoga anak cucu kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, penerus dari perjuangan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.